Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi dengan pesan dan tren. Pesannya lo ambil, trennya kita bawa pulang. Asik. Kalau ada yang dibawa pulang aja ya kan? Apa tuh? Apa ya? Udah jangan matiin gua lagi bingung nih. Ya. Kali ini pesan dan tren beda banget karena kalau kita biasanya di studio, beberapa waktu lalu juga kita ngundang orang-orang enggak studio juga sih. Kamar lah tepatnya. Kamar yang ada mejanya gitu, terus dikasih stand mic gitu tuh, tepatnya gitu. Tapi kali ini beda sedikit. Kita coba ngeliat dunia luar selama beberapa bulan. Tapi enggak sih. Ya lanjut. Jadi di sebelah gue ini ada dua orang yang menurut gue mereka berdua adalah orang-orang yang fokus. Maksud gue paling enggak mereka udah nemuin kalau bisa kita bilang ya hidup ini mau ngapain gitu. Nah mereka berdua ini udah tahu gue pengen ini nih akhirnya mereka udah fokus di situ. Nah karena pesan dan tren ini banyak orang yang nganggepnya santri sama dengan itulah ya gitu santri sama dengan gitu kan, tapi dua orang ini apalagi yang sebelah ujung setelah lulus dari The Master Indonesia. Kira-kira mirip siapa, nanti tebak aja dia mirip siapa ya kan. Sebelah sana ada, silakan Beb. Ya, nama saya Habib Hariri. Saya alumni pesantren. 6 tahun di pesantren. Gua apa saya? Gua aja 6 tahun di pesantren. Setuju kan? 7 sama pengabdian. Gua mau 7 juga enggak jadi. Oh iya, lupa gue. Iya, simple banget. Tahu dong pasti pengalamannya sedikit ya. makanya ceritanya simple. Terus yang pakai baju hitam? Ya, selamat malam, siang, sore buat yang nonton. Nama gua Muhammad Mulyana. Ya, gua dulu dari pondok juga, sekitar 7 tahunan lah sono. Dan gua berasal dari kampung lah, bukan dari kota, dari Menes. Mungkin nanti kita bahas apa? Gue berasal dari, kayak yang jauh itu, kayak yang dari Selat Malaka gitu. Mana sih itu? Anjing, nama orang lagi mental dites nih. Jadi kalau yang Apep ini ternyata setelah lulus pesantren dia justru malah concern di bidang eksak, ya nggak sih? Saat ini adalah fisika dan sekarang sebagai mahasiswa magister, kimia, ya kan? Ya, Kimia berarti aku ya, kimia. iya, aduh susah. Iya, sekarang sebagai mahasiswa magister Iya, betul. di Universitas Indra Prasta di Jakarta. Oke. Dan Yana, ya nggak sih, karena dia adalah he is a programmer. Kalau nggak salah pernah dihack 300 juta apa kan? Bisa disebut lah. Iya kan ya? Iya, jadi hacker tapi kena hack. Hacker kena hack. Pertama gue akan nanya kalau dulu Pep, apa yang membuat lo menarik akhirnya mutusin untuk ke kimia? Ya. Yang membuat saya terjun di eksak. Kenapa meladak? Sebetulnya mah gua terjun ke eksak itu karena Wih, minumnya sini Terpaksa. gitu yang ngomong minum. ya kepaksa dan terpaksa dan dipaksa gitu. Terpaksa dan dipaksa kenapa? Karena keadaan. Karena keadaan. Iya, memikirnya begini. Jadi pesantren itu sekarang bukan hanya pendidikan agama yang diemban, tapi dipadukan antara pendidikan agama dengan umum. Nah, ini yang saya ingin memadukan antara ilmu umum dengan agama, sehingga pemahaman umum itu tidak jauh dari agama. Oke. Yan, apa yang buat lo tertarik sama dunia program-program? Tapi ini beneran lo coy, depan gue nih kode-kode tuh. Ada ijo, deplo, apa ini nggak ngerti gue. Gimana Yan? Ya, jadi awalnya sebenarnya dulu sebenarnya belum tertarik ke programming sih. Programming itu setelah setelah lulus kuliah. Tapi SD kuliah. selama di asrama udah kenal namanya programmer? Belum. Nah, makanya maksud gue kenapa terjun di dunia yang belum lo sama sekali kenal gitu tuh? Nah, jadi dulu ceritanya pas masih kecil, umur masih SD lah. Buset, udah ngoding. Enggak, belum lah. Oh iya. Maksudnya gue kan di pesantren di lingkungan pondok itu kan pesantren kan. Dulu bapak ngajar di satu pondok. Oh iya Ya. benar. Jadi Terus, jadi di sana kan umur sekitar masih kecil lah, masih SD kelas berapa gitu. Nah, mampir-mampir ke kantor-kantor yang ada di pondok kan. ada komputer. Nah, terus ada komputer. Terus lo kesetrum. Ini apaan? Kayak
terus ada mos gitu kan, terus 3 gerak kayak jalan, kayak wow, kayak apa sih, kayak magic tuh nggak, kayak gue ngerakin di sini. Kenapa programmer dulunya Nora ya? Tapi ya kan semua baru itu, tapi kok kayak keren gitu. Nah dari itu mulai tertarik, cuman ya karena keterbatasan device, Akses. alat yang lain, jadi ya terus Kalau orang pinter emang kalau lagi gini-gini tuh ngebenerin kacamata, ya kan? Kalau gue ngebenerin jalan hidup, iya. terus nah masuklah ke pondok di Amizan. Nah di situ pun itu udah kenal komputer, itu pun maksa minta ke orang tua. Kalau mau tahu ceritanya tuh minta komputer tuh kayak benar-benar perjuangan. Dia kayak saking pengennya bisa komputer atau bisa ngulik komputer, sampai maksa banget minta orang tua, sampai nangis ngerengek lah. Namanya anak kecil kan. Itu cuma minta device doang ya padahal ya? Minta laptop doang ya, buat dulunya buat belajar. Padahal kondisi kan masih di pondok. Terus sendiri di pondok kita nggak boleh bawa alat kayak laptop, HP, elektronik segala macam. Kalau ketahuan kan bisa disita. Iya, malah lu justru minta laptop ya? Iya, makanya Jadi kan, lu tuh dewasa sebelum waktunya ya? makanya orang tua kan pasti tahu nih ini bakal ngelanggar hukum pondok. Iya, buat apa juga? Iya gitu kan. Cuman ya karena nekat akhirnya ya udah, akhirnya dibeliin, ya tetap dibawa ke pondok. Di situ belajar lah kayak apa itu internet, modem segala macam. Iya. Nah, dari situ belum kenal sama dunia programming. Kenal dunia programming ketika lulus dari pondok. Iya dong, kalau sama kita di sono kan baru kenal klik kanan explore kan? Iya. Refresh ya. Sama refresh, Oh, iya. iya. Sama satu lagi, copy paste. Ya kan, itu juga susah tuh. Enggak, sama satu lagi. Bikin ini loh, di foldernya ada kayak Icon. enggak icon, di foldernya ada kayak ini. Background itu loh, apa sih namanya? Oh, iya, background. Apa namanya? Di zaman Windows XP. Iya, XP lah gitu. Oh ya, oke. Jadi dari dua ini memang ada perbedaan. Kalau Apep, ini namanya Muhammad Apep Hariri. Jadi Apep Hariri, kalau Apep Hariri dari keterpaksaan, ya kan? Keterpaksaan, nggak sengaja, nggak kenal sama sekali sebelumnya, ya kan? Kalau Yana justru dulu di trigger atau otaknya kestimuli, kalau kita bahasakan ya, sama tikus. Ya mos kan, maksudnya kan, yang mos itu gitu kan. Nah terus kalau tadi dari perjalanannya Ana dari kecil udah banyak pengen tahu gitu ibaratnya ya, penasaran ya kan, apa nih kecil-kecil nyala gitu kan, kayak gitu nggak sih? Gerak-gerak. Ya kan, gerak-gerak apanya? Oh. Ya udah oke. Kalau lo Pep, sejak kapan lo? Kan lo kepaksa dan terpaksa. Apa yang buat lo kepaksa dan apa yang maksa lo? Iya, kepaksa dan dipaksa. Sebetulnya mah dipaksa karena keadaan. Kan salah. Kalau kami enggak, kalau punya sekolah sendiri. Pondok apa? Bu, langsung guru-guru sendiri pada ngeliat nih. Ya, dipaksa dan terpaksa ini. Dipaksa karena keadaan. Keadaan sebuah pesantren itu membutuhkan eksak. Jadi tidak hanya santri itu dia diajarkan agama Islam, tapi Oh jadi lo maksud gue keterpaksaannya ini konteksnya kontekstual gitu ya, nggak dari lo. dalam Oh alah, berarti itu mah melihat kebutuhan dong berarti. Nah, melihat kebutuhan. Mungkin pada saat itu kalau pondok butuh akuarium, kamu jadi tukang ikan. Arwana dong. Tukul, mirip. Emang mirip. Ya terus. Iya. Ya karena dari gua ini biar Cocok ya? biar apa? Biar gua bisa terjun ke eksak dan bisa menjadi salah satu solusi kebutuhan pesantren terhadap eksak. Oke. Dan ini juga menunjukkan ke semua bahwasannya alumni pesantren bukan hanya sekedar bisa mengaji, tapi bisa menghitung, mengkaji yang namanya rumus kimia dan sebagainya. Oke. Ternyata setelah saya pelajari di ilmu kimia, Kenapa galakan dia nih? pelajari ilmu kimia itu banyak mendekatkan kita kepada Allah. Contohnya dari tubuh kita. Kita nggak tahu manfaat dari Ya nunduk kan kita gitu ceramah ini. Kenapa jadi gini ya? Salah bintang tamu gua anjir. Oke. Ini assessment tuh artinya ya maksudnya lo bener-bener dulu nganalisis di pesantren kalau bisa bahasa Arab udah banyak. Ibarat kata gitu. Kalau bisa kaligrafi udah banyak misalkan gitu. Tapi ternyata si Apep kecil beberapa tahun lalu mikir gitu kan. Mikir yang dibutuhin apa nih? Yang kata gue tadi, kalau dunia pesantren butuh ikan, mungkin lo jadi tukul gitu. Kenapa? Tapi mirip loh. Yang setuju mirip, komen aja.
Enggak, gitu kan? Iya, iya. Berarti memang lu semenjak saat itu mikir butuh apa nih gitu ya? Berarti jiwa kritis lu udah ada berarti waktu itu ya? Ya memang gue mah kritis orang. Oke, ya ya. Kalau lu sendirian sejak kapan? Maksud gua ya kalau pertama tahu programming itu kapan? Pertama tahu programming itu pas kuliah. Oh, Iya, jadi pas dari sebenarnya itu juga kuliah terpaksa sih. Iya, jadi bayangin aja kan lulusan pesantren yang bisa ngaji kitab, tabundu, terus tiba-tiba lu ketemu dunia programming, perkodingan kayak kode-kode segala macam. Berarti codingannya tuh nggak ada jabarjernya ya? Ada. Oh, ada. Apa matematika diskrit, kalkulus. Kalkulus, apa tadi? Matematika diskrit, Ada set. matematika diskrit, Oh, matematika diskrit. aljabar dan lain lah. Terus. Nah, di situ mulai sebenarnya mulai tertarik lebih ke programming itu setelah pas masuk ke ini, ke asisten lab. Lah berarti enggak, maksud gue gini, momennya ya dari pesantren ke luar itu kan ada apa ya? Ada sekat kan dulu kita. Maksud gue keterbatasan akses segala macam. Nah, kapan lu tahu istilah programming itu kapan gitu tuh? Bisa programming setelah kuliah. Setelah kuliah? Enggak, pas kuliah, bukan setelah, sorry. Pas kuliah. Nah, yang ngarahin lu ke komputer siapa dong? Nah, itu ada alumni namanya Dede Rahmat. Oh. Nah, beliau tadinya Siapa? Dede Rahmat, arsitek. Dede Rahmat. Arsitek. Oh, arsitek, Anissa. ya, Nah, beliau ngarahinnya ke arsitek juga. Cuman gue kurang tertarik. Nah, akhirnya ya udahlah, karena tarik ke komputer kan, jadi otomatis ya ke IT kan, teknik informatika. Cuman kata beliau, jangan ke teknik informatika. Kenapa? Soalnya apalagi kalau di kampus-kampus tuh teknik informatika udah banyak mahasiswanya, jadi nggak ke bimbing lah, susah ngebimbingnya. Jadi karena saking banyak mahasiswanya, nggak ke kontrol sama dosen. Oh iya Nah, iya. akhirnya- Jadi peminatnya banyak banget. Iya. Sementara SDM atau pembimbingnya, tenaga pengajar segala macam nggak Nah, memenuhi. kurang. Nah. Akhirnya obesitas. Akhirnya masuklah ke teknik komputer. Nah, teknik komputer ini apa sih? Itu tuh lebih perpaduan antara teknik informatika dengan Komputer. elektro. Oh iya. Terus. Nah, di situ teknik komputer minatnya dikit. Kenapa? Soalnya susah. Maksudnya gampang, soalnya susah. Jadi Pikirannya nggak usah kemana-mana, Pep. teknik komputer itu lu belajar hardware, belajar software. Kalau bahasa simpelnya kayak lu bikin robot lah, atau lu bikin alat, kayak misalkan lu bikin AC. Iya. Nah, kan ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, lu belajar dua-duanya. Nah, hardware-nya itu AC-nya, software-nya itu remote-nya yang kontrol gitu. Ah iya Nah. ngerti. Connect device segala macem Iya. itu namanya iya. Nah, terus karena bidangnya teknik komputer, itu programming itu jadi jarang maksudnya dipelajari, cuman nggak terlalu pelajari, sama kayak kalau di pondok itu lebih programming itu ke Bahasa Inggris. pelajaran pondoknya. Nah, pelajaran umum. Iya. Nah, hardware-nya itu masuk ke pondok, jadi lebih dominan Oh, berarti lu bakal bersentuhan dengan hardware. bentuk-bentuk AC gitu-gitu kan hardware. Kayak IC itu integrated circuit. Iya. Nah, kayak gitu lah. Ngerti saya, cuman saya nggak mau sambung aja. Iya. terus. Nah, karena di hardware ini Dian, kayaknya kita nggak usah talkshow, lu ngajar aja deh ya, kita duduk ya. terus. Nah, karena di hardware itu mengeluarkan uang banyak, kita harus beli ini, kita beli itu. Pada akhirnya lu milih jurusan Enggak, tetap gue di teknik komputer. teknik komputer. Nah, cuman gue banting setir ke software. Oh, ngerti. Jadi Jadi lebih ke aplikasi. aplikasi. Nah, dan kebetulan waktu itu ngambil lebih suka ke website. Soalnya kenapa website? Karena semuanya bisa diakses dari semua device, bisa ngakses website. Beda kalau sama Oh iya benar, kayak- kalau kita belajar hardware kan belum tentu kita bisa ngakses dong. ya. Jadi simpelnya, kalau orang belajar hardware nggak bisa ngehack. Iya kan? Iya Enggak dong. juga sih kalau dia, Pak. Iya maksud gua secara kasat mata, secara selintas gitu. Kira-kira begitu. Kalau software jangkauannya lebih luas. Karena lu bisa di-hire sama orang-orang yang lagi bikin hardware. Kira-kira gitu. Iya, bisa. Keren kan gua meskipun dapat baca dari Google itu. Ya udah. Terus Pep, kalau lu Pep, apa ya namanya, relasi atau hubungan
ketika lu belajar katakanlah di boarding school tadi dengan apa yang lu pelajari sekarang? Ada nggak misalkan gini, dulu lu waktu kelas berapa sanawiyah gitu belajar oh ternyata pas di kimia juga kepake lo gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Ya ada beberapa, kan kita juga di pesantren itu kan kita belajar umum juga. Yang paling kepake itu Nah, apa? menghafal. Oh, itu maksud gua, memorizing. Menghafal. Oh iya. Apa yang dihafal? Ya, itulah apa namanya, senyawa, atom dan sebagainya. Memang saya juga Ya, pusing, paham. cuma tuntut. Make sense. Ya. Jadi karena lo terbiasa dulu disuruh menghafal segala macam, akhirnya ketika masuk kimia hal itu karena otak lo sudah terbiasa ngafal. Tapi sebetulnya saya tuh ke menghafal itu kurang untuk tapi lebih ke karena di kimia itu nggak terlalu banyak hafalan, yang banyak perhitungan ya. Iya. Rumus-rumus semuanya. Akhirnya saya ngambil kimia itu rumus ketimbang biologi. Kalau biologi harus ngapal dan ngapalnya tuh nama-nama ilmiah. Detil banget. Detil banget. Kalau kimia, Makanya saya ngambil ke kimia. Iya. Biologi dapat, Iya. fisika dapat, kimia Iya, dapat, iya. matematik juga dapat. iya. Tapi lu sering ini nggak sih, Beb? Ada maksud gue gini. Di dalam satu kelas lu misalkan kan ada tuh suka teman kita ya, Yan ya. Kita temenan gak sih? Suka aduh kenapa kesono sih? Teman kita suka misalkan diajarin matematika nih, aljabar segala macam ya nggak sih? Diajarin guru misalkan rumusnya tes. Dia tidur aja nih. Tapi pada saat dia ngerjain bisa gitu tuh. Ditambah dia tuh pakai rumus sendiri gitu tuh. Kayak gitu tuh emang ada ya? Kadang-kadang orang ada kan gitu ya? Ketika di Bener nggak kampus sih? nggak ada. Cuma kalau waktu di pondok ada. Ada. Iya. Ya lu itu. Gue gak bisa matematika, maksud gue gini, orang sampai nyiptain rumus matematika sendiri, suka gitu gak sih lu? Kan matematika kan kadang-kadang gak ajak ya rumusnya ya, bisa nemuin rumus sendiri gitu. Lu pernah ngalamin gitu gak? Atau lu pernah nemuin kebuntuan ternyata hasil eksplorasi lu bikin lu ke jalan keluar itu? Kalau gue eksplorasi sendiri itu belum sih. Ke sana itu belum. Dan jalan buntu itu belum. Karena fokus gue itu nggak langsung di matematiknya, tapi karena di kimianya. Tapi pernah gue punya murid dan dia memang matematiknya bener-bener mateng gitu ya. Iya. Dia suka bikin rumus sendiri. Coba minum Beb. Rumus sendiri. Jadi rumus jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan atau masalah. Ya, kalau jalan pintas gue juga tahu. Ya, tahu kan? Kita satu pikiran kan jalan pintasnya apa? Apa coba? Nyontek lah gue. Ya. Oke. Kalau lu Yan? Sebenarnya ini mirip sih sama programming. Ah, Kalau matematika kan ada rumus, programming juga ada rumus. ada rumus. Sebenarnya matematika, programming itu keterkaitan. Rata orang yang bisa matematika, dia di programming Lebih cepat. lebih jago lah. Karena main logika. Karena dia bikin rumus sendiri, dia bikin Silogisme kayak gitu-gitu Ah, pokoknya. itu apa ya, problem solving lah. Iya. Jadi ada kasus nih, case nih, ada soal ini. Gue gimana sih biar cara menarik. hasilnya kayak gini gitu. Kan pemikiran orang beda-beda. Kayak A tambah B sama dengan 5. Kan bisa 1 tambah 4, bisa 3 menang, itu kan beda-beda caranya. Tergantung orang. Yang penting hasilnya sama. Kayak gitu. Iya, jadi gimana caranya supaya jadi 5? Orang-orang matematik itu biasanya bisa gitu tuh, maksud lu gitu ya. Udah terbiasa menganalogikan atau memakai logikanya. Gitu kan? Oke, jadi kita banyak banget nemuin hal-hal baru di sini teman-teman. Jadi yang satu memang fokus atau saat ini concern di kimia, teman gue yang satunya programmer. Kalau Yan, gue sedikit mundur ke belakang lah. Dengan hal-hal yang lo concernin saat ini, ada nggak yang pengen lo ubah? Maksud gue gini, wah, gue kan ngambil kimia nih. Kalau gue dari dulu tahu kimia, dulu gue lebih rajin ini nih gitu tuh. Ada nggak? Ada yang ingin. Ya contohin nggak gitu. Ketika gue ngajar pembelajaran, bla 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 tentang materi apa, dan itu banyak kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang ingin saya terbitkan. Diterbitkan udah kayak. Ya, jadi ingin saya salah satu ingin mengenalkan lah bahwasanya kimia itu eksak itu ternyata sudah dipelajari atau ada di dalam Al-Quran. Oke, maksud gitu. Lo bisa ngambil benang merah antara apa yang lo alami dulu dengan apa yang lo ambil sekarang. Kalau lo Yan, Apa tadi pertanyaannya? maksud lu gini, lo dari dulu nggak sih jatuhnya sama matematika? Kan ini kaitannya sama Nggak. matematika. Contoh.
kan kata lu tadi coding, programmer segala macam itu berhubungan orang matematika sangat pintar katanya kan. Kalau ya dia udah pintar matematika terus terjun ke dunia programming, dia akan mudah. Nah, kalau lu sendiri nih yang kata lu tadi lu termasuk bukan orang yang jatuh cinta sama matematika kan? Apa yang pengen lu ubah di masa lalu? Kalau gue tahu gue jadi programmer, gue bakal nekunin ini nih gitu di masa lalu. Apa? Nggak ada sih. Gak ada. Iya. Simpel bener hidup lo. Karena malah nggak ada yang mau gue rubah, soalnya gue malah bersyukur sih. Kayak gue kok jadi itu ya, kayak gue pernah mondok terus tiba-tiba gue dari pondok ke dunia programming. Tisu. Jadi itu kan kayak suatu ilmu yang berbeda dan gue dapat dua-duanya. Oh. Jadi gue nggak, kalau misalkan kedepannya gue udah tahu bakal di programmer, pasti gue bakal milih ilmu agama dulu. Oh iya, justru malah Nah, dengan ya, kenapa? Karena salah satu tujuan gue masuk ke programming juga ataupun IT, kalau kata Ustadz Adi ya, apapun profesi lu, apapun profesi lu, coba untuk berdakwah. Nah, banyak cara untuk berdakwah. Kayak contoh hal kecil. Nah, karena gua nggak ada ilmu buat ke situ, makanya gua ke IT. iya. Pas tugas akhir pun, alhamdulillah ketemu sama dosen bimbing yang menurut gua tuh baik banget, udah kayak orang tua sendiri lah. Nah, beliau ngarahin buat bikin aplikasi sistem informasi masjid atau sekarang masih bisa diakses sih, siforlat.com, sistem informasi dalam sholat. Siforlat. 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 Sistem informasi dalam sholat. Sistem informasi untuk sholat. Jadwal sholat. Itu pakai itu longitude. Hah? Pakai itu longitude. Itu ada rumusnya juga. Oh iya. Ada longitudinal. Ya. Oh itu beda itu. Artian ya, orang ngeliat aplikasi kita, terus dia Foto lagi. Win, foto lagi Win. lupa kalau kita belum sholat, terus dia ingat, oh iya belum sholat. Kita dapat pahala nggak di situ? Dapat dong. Nah, kan mandala al-hawain kalau misal ajin fa'ilihi. Jadi ya, walaupun kita cuman memberikan kebaikan, Oke. kita dapat pahalanya. Iya, Terus iya. gue juga bukan tipe orang yang di IT itu bukan cuma ngejar material gitu, tapi Ada misi yang ingin lu sampaikan. nah itu adalah gue pengen dapat pahala setiap saat. Contohnya dulu gue bikin salah satu website pondok gue sendiri, Amizan. Nah itu tujuannya apa? Biar ketika orang cari Amizan, dia buka website itu, kemudian dia lihat brosur, dia mau daftar, dia bisa lewat website itu, kemudian dia masuk. Ada campur tangan lu di situ. Nah itu karena dia asalnya dia masuk ke pondok itu. Nah dia sholat, dia ngaji, dia ibadah, gue dapat nggak pahalanya? Iya, mudah-mudahan. Katakanlah yang masuk ke situ dari website itu sekitar 10 orang taruhlah. 100 orang lah. 100 orang. Nah banyak nggak? Iya, nah betul itu. gitu ya. Jadi Oke. di situ juga bukan cuma gue juga pernah kepikiran gue pengen dapat duit setiap hari atau setiap menit. Nah gue juga mau. Mestilah. Gue juga pengen sebagai manusia biasa. Iya, gue juga pengen investasi di akhirat. Iya, oke. Nah, ada lagi, soalnya banyak sih. Gue lagi kayak ngerjain, ada yang 1 minute booster, terus si forward itu, terus ada lagi Islam cheat sheet. Islam apa? Cheat sheet. Islam cheat sheet. Nah, Apa itu? Itu apa tuh? cheat sheet itu kayak gimana sih? Nge-cheat. Ya kayak cheat lah, cheat. Jadi kayak Untuk? gini. Ada orang misalkan lah. Itu sifatnya web aplikasi atau apa? Web. Oh, web. Islamcheatsheet.com. Ya, cuman itu masih di develop. Iya, Dan masih belum juga proses. Jadi lu pernah nggak sih ya kayak gue pengen kerja dikit tapi pengen dapet duit banyak. Iya. Oh iya. Pernah nggak dengar yang benar-benar. kata Steve Jobs, ya apa sih Bill Gates ya? Dia lebih milih orang malas daripada orang rajin. Kenapa? Karena orang malas itu dia Pikir bakal gimana caranya? biar cepat kerjanya, Iya. biar dia bisa cepat sama masanya enggak. Iya, mending yang sadar. Iya kalau enggak. Lah, kita kan yang malas tidur. Sekalinya rajin dipakai buat main game, Bang. Nomor bahan ya, nomor rakor ya. Iya. Oh gitu. Jadi Nah, itu fokusnya di kayak Islam itu maksudnya lebih kayak kita pengen dapat pahala, cuman enggak
kita nggak bisa karena kalau kita pengen dapat pahala banyak kita harus tahajud, kita harus baca Quran tiap saat. Jadi kayak gini contohnya, kalimatani khafifatani fil lisan. Iya, oke. Gitulah. Ya Jadi terus? Kan cuma 2 kalimat, cuma timbangannya berat di akhirat kan. Iya. Nah itu kan kayak lu kerja dikit tapi dapat pahala banyak. Iya. Nah Jadi jadi hubungannya sama Islam cheat? itu buat apa sih, kalau orang pengen dapat pahala banyak atau dia pengen dapat apapun tentang kebaikan atau dalam agama apapun, nah dia buka Islam di situ, nah dia carilah kayak katakan, oh gue pengen ini, gue harus ngapain ya, kayak gue pengen dapat pahala ini. Jadi kayak website motivasi gitu atau bukan gimana? motivasi sih, lebih ke informasi. Oh. Punya gitu, punya intinya ya gue. Oh berarti gini, di pengen- website itu tersedia rumus-rumus nih kalau lu pengen pahala ini kayak gitu. Ya, Gue pengen tahajud nih gimana? nah kayak gue pengen pahala gue tahajud, cuman gue gak mau ngelakuin tahajud. Iya. Kayak gue pengen pahala naik haji, cuman gue gak mau ngelakuin naik naik haji. Ya berarti intinya sifatnya solutif lah ya. Ya. Oke. Jadi banyak banget tadi yang dijelasin oleh kedua dunia eksak ini yang saya tidak mengerti. Depan saya aja bingung ini. Kayaknya kalau diklik enter kita masuk lorong waktu kayaknya. Aduh. Pep, sekarang gue balik ke Pep. Gue dengar juga kan lo pernah nganterin murid lo jadi juara apa? Nasional. Olimpiade ya. Sekarang kita ngomongin soal pencapaian lah ya, kira-kira gitu. Apa yang lo lakuin, apa yang lo persiapin, bisa di-share ke teman-teman penonton Pesan dan Tren. Terus kemudian mungkin juga ada juga orang-orang yang mau terjun di dunia eksak kan. Ngeliat rumus aja puyeng gue, tapi gue pengen gitu. Kan ada orang gitu. Pengen banget jadi kimiawan apa ya? Apa? Ya pengen banget di ilmu kimia tapi gue bingung gitu. Ya. Sebetulnya mah kita nggak usah bingung ya untuk terjun di dunia eksak. Ayo dulu, teknis dulu. Oh, teknis nganterin lu nganterin murid lu gimana gitu tuh? Gue nganterin murid Apa yang lu rasain, pengalaman lu gimana, jatuh bangunnya gimana? membangun sebuah karakter. Pertama gue Karakter dulu. iya, karakter dari murid itu dia tekun untuk belajar. Iya, Ini gue makanya- dapetin lu tuh ya, satu murid yang mana dia itu memiliki karakter keuletan dalam belajar. Akhirnya gue ambil Bukan kepintaran yang lu ambil, bukan? pertama dari ketekunan. Kalau dia mau tekun belajar, akhirnya dia akan bisa. Nah, gue ambil, gue tes. Sebetulnya ketika di tes itu ada kelas 7, 8, kelas 7 dan kelas 8. Iya. Sebetulnya yang lolos tes kedua itu kelas 8 yang seharusnya gue bina untuk gue kirim. Tapi kenapa gue ambil yang kelas 1? Karena dia lebih tekun. Akhirnya gue gembleng dia dari kelas 1, dari kelas 7 SMP. Nah, ketika di kelas 2 dikirim untuk olimpiade tingkat kabupaten. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah menjuarai juara pertama di kabupaten itu tahun 2008 bidang 18 dan itu di bidang IPA juara 1 dan matematiknya juara 1 di kabupaten. Jadi matematik dan IPA berbarengan. Dukanya apa? Dukanya Poho. Duka. Bahasa Sunda kan? apa duka Apa lo ada petantangan juga, apa masalah administrasi, apa masalah tantangan dukanya itu tantangannya kita harus mengupgrade kemampuan terhadap keilmuan kita untuk yang disampaikan ke murid itu. Nah, guru harus siap dong. dengan segala apa yang ditanyakan murid. Pernah. Nah, dia keuletannya tinggi, tekun rumus yang dia tanyakan itu rumus itu berasal dari mana? Ya kan? Itu. Menanyakan transmisi keilmuan. Iya. Luar biasa. Rumus itu kenapa bisa menjadi rumus itu seperti itu? Iya. Akhirnya saya berpikir sejenak untuk menjawab rumus itu dari mana, gitu. Nah di situ itu tantangan, makanya untung saya punya persiapan gitu kan dengan mengupgrade kemampuan gitu. Saya banyak. Ya mungkin tadi redaksinya maksudnya situ ya. Ya redaksinya begitu. Ya dan kedua ya dari prestasi itu ya, karena saya Kok bahasanya ya kayak ada yang karena dipandang Iya. sebelah mata gitu. Oh. Jadi dengan prestasi saya di tingkat kabupaten itu sudah menggelegar gitu. Ternyata dengan adanya prestasi itu ketika penerimaan santri baru itu membludak sampai 500 lebih ya. Karena memang pada Ya, waktu di akhir 2018 masuk 2019 saya kirim ke Jakarta untuk Olimpiade Sains menjuarai juara 1 dengan nilai tertinggi 95 rata-rata. Wow, boleh tepuk tangan.
Jadi memang perjalanan Apep di dunia lagi. Jadi memang perjalanan Apep ketika apa ya maksudnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga gimana caranya nganterin para kader-kader kita, kader-kader terbaik bangsa, salah satunya mungkin juga untuk ikut terjun langsung gimana berprestasi di kancah yang lebih luas lagi. Kalau lu Yan, kan gue denger atau kita juga semua tahu lah, lu pernah ikut lomba apa Microsoft gitu ya? Oh ya. Yang kata lu pernah cerita, Imagine Cup. gue seharusnya udah ke Eropa nih gitu kan? Karena ada satu tapi karena ada satu insiden gue nggak ngerti itu apa, terserah lu mau cerita apa enggak. Tapi kalau boleh apa ya namanya cerita sedikit itu lomba apa Microsoft atau apa gitu gue nggak ngerti gitu. Gimana? Atau mungkin pencapaian yang lu pengen. Jadi dulu tuh di kampus kan gue termasuk aktif ya, kayak ikut lomba apa, PKM atau apa, gue ikut sabit-sabit. Nah di pondok juga, kok di pondok sih, di kampus juga, gue udah ngebangun kayak startup gitu sama teman-teman. Ya kita nyari pendanaan startup. Startup. Ya. Kita nyari pendanaan segala macam. Oh jadi memang udah salah ngebentuk, satunya- lu udah ngebentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya Ya. maksudnya. Nah dulu ya ada lomba, kita ikut lah submit. Terus bagi tim ada bagiannya bagi gitu. Berapa orang waktu itu? 4 orang. Ya. Berarti tingkat nasional. Tingkat nasional. 4 orang. Bagi- Iya. Jelas kalau tim Indonesia. kalau timnya kita yang kerja lo doang. Jadi Terus? ya kalau seandainya dulu tuh dapat juara 1 itu kayaknya Ini lombanya apa? Jelasin. Oh, lombanya tentang inovasi. Inovasi untuk Jadi di karena IT itu kan problem solving, kayak misalnya inovasi di bidang apa aja? Ada di bidang kesehatan, ada di bidang makan mulu ya? dulu. Yang ngadain Yang ada Microsoft. Itu Yang tiap ada di tahun. Microsoft. Namanya Imagine Cup lah. Itu Imagine Cup. salah satu ajang tergengsi lah. Soalnya dari situ lu dapat juara 1 di Indonesia, lu bakal berangkat ke Seattle. Itu bakal lu ketemu orang-orang hebat lagi di dunia. Jadi Grade-nya jauh lebih tinggi Iya, lagi. gitu. Kalau lu juara 1 situ, lu akan diikutsertakan itu atau dilombain? di seleksi lagi Oh. seluruh dunia. Jadi mana nih dari juara 1 yang terbaik diambil, mana yang terbaik lagi, baru udah gitu baru dia dikumpulin di satu tempat itu presentasi. Oh, ala Mungkin belum waktunya atau kapan. belum waktunya. Ya. Oke. Sekarang bisa masalah pencapaian lagi. Hal yang pengen lu gapai, Pep. Setelah 28 tahun kurang lebih hidup, yang pengen lu capai di depan ini apa? yang ingin gue capai, Yang belum sampai, yang belum kesampaian yang apa? belum kesampaian pertama, Nikah. ya nikah insya Allah bentar lagi kan. Itu mah bukan bidang akademik, Bos. Ngomong apa sih gua? Ya yang ingin dicapai ini memang ada niat ya, itu menerbitkan sebuah buku Oke. yang memadukan antara Al-Quran dan Sunnah dan sains. Jadi Al-Quran dan sains. Sama satu lagi itu buku untuk pelajaran di sekolah ya. Oke, Jadi, pencapaian yang pengen lu capai adalah nerbitin jadi menerbitkan buku sains berbasis Al-Quran. basuhan. Oh. Berbasis Al-Quran untuk pelajar kelas 7, 8, 9 SMP. Ya, jadi mungkin ini memang juga akumulasi dari apa yang lu dapetin selama Iya. perjalanan hidup lu kan. Dulu pernah mondok, kemudian juga Sama di kimia. sebuah buku yang ada sih judulnya belum saya kerjain gitu. Oh, ya nggak apa-apa, Iya. udah niat. Nah, niatnya ini begini, Udah tercatat ya? Apa namanya? Ya, tapi jangan ngandelin catatan mengenal doang Allah sih. Dengan sains. Hah? Mengenal Allah dengan sains. Oke. Mungkin itu ingin. Ya, kalau lu Yan. Gue pengen jadi technopreneur. Technopreneur. Contohnya kayak Nadiem Adalah? Makarim. Contoh kayak di Makarim. Nah, gue kalau punya duit banyak, kayak misalkan kan 1000 T, gue beli Gojek. 1000 triliun bakal beli Gojek. Kalau misalkan punya. Ya, gue juga kalau boleh Iya, ngandai-ngandai gue juga gitu. pengen. Kenapa? Kenapa Gojek? Karena Gojek itu kalau menurut gue ya, kemungkinan tutupnya atau Oh, bangkrutnya oke. sangat kecil. Iya, benar. Soalnya ketika Gojek tutup, pasti bakal Iya, demo. benar. Mereka bakal kehilangan pekerjaan. Karena yang terlibatnya banyak. Ini idenya yang sangat berlian. kalau udah dapat iya, itu. yang dilibatkan banyak, jadi yang memperjuangkannya juga banyak. Nah, itu dia. Cuman untuk mencapai itu ya nggak gampang. Jadi mimpi lu untuk menjadi punya uang 1000 T. Enggak juga. Technopreneur. Iya. Oke. Soalnya gue kan juga nggak mau terus ngoding. Nah pusing. Tidur aja lu nggak tenang. Tidur aja nggak tenang. Bahkan lu di tidur tuh lu ngoding gitu. Di tidur tuh ngoding. Iya, jadi Wow. Gimana Kayak- caranya tuh bisa tidur ngoding? jadi kayak misalkan lu Technopreneur. saya mana tadi? Nah,
Jadi memang orang yang ngerti teknologi tapi juga entrepreneur. Oke. Sebelum kita ke pernyataan terakhir Pep, idola atau panutan lu di bidang kimia, tapi juga kayaknya yang lu apa yang influence atau yang bikin gue pengen jadi dia nih, atau mungkin lu banyak yang tergugah dari dia gitu, siapa? Ada salah Ya nasi enak mikir dulu baru gue tanya. Salah posisi lu Pep. dosen dia dosen eksak. Ya, beliau lebih fokusnya di biologi. Siapa? Iya, beliau itu pengetahuan umumnya eksaknya luas dan pengetahuan agamanya juga luas. Itu namanya Dr. Ade Sumiarto. Kayaknya pernah ngedenger tuh gua. Iya. Itu beliau sekarang ada di kalau nggak salah ya di Bina Bangsa ajar Sebagai dosen. Itu yang jadi Iya. salah satu panutan saya. Beliau eksak ilmuwan dan juga pemahaman agamanya luas. Oke, balance ya. Dan kalau lu Yan, terserah mau tingkat nasional apa memang secara personal punya hubungan gitu. Hah? Panggil panutannya enggak sih. Nanti Gue bakal- lebih suka ke Steve Jobs. Steve Jobs. Jauh bener Tahu ya? lah. Ya ya. Panutannya ya Steve Jobs. Oke. Nah, gitu jadi teman-teman pesan dan tren. Kita udah ngedengar banyak banget cerita dari mereka berdua. Jadi gue bisa nyimpulin bahwa memang satu, nggak ada hal yang bisa digapai gitu aja. Kalau Apep tadi pengorbanannya banyak banget, mulai dari pergolakan diri segala macem. Yana apalagi minta komputer aja susah gitu kan, mana-mana segala macam. Tapi Yana dulu harus berjuang untuk ngedapetin hal itu, kan gitu kira-kira. Terakhir, pesan buat teman-teman yang lagi sekarang nonton segala macem, dari Apep apa pesannya untuk gapai ya, untuk belajar aja. Pesan dari gua itu jadilah manusia seperti air. Jangan jadi api, jadi angin ataupun jadi tanah. Salah satu jenis keilmuan yaitu wujud zat. Jadilah zat cair, karena zat cair di setiap tempat dia akan menyesuaikan dengan tempat itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Jangan sampai kita menjadi zat padat. Ketika kita berada di suatu tempat, pindah ke tempat lain, kita tukar dengan pendirian kita yang awal. Akhirnya apa? Kita bukannya bisa mewarnai, malah kita yang akan tersingkirkan. Jadilah seperti itu. Iya. Tapi juga jangan menggadaikan diri sendiri untuk Iya. dianggap ya. Kalau lu Yan, pesannya buat teman-teman nih. Kita udah mulai ngantuk kayaknya. pesannya sih gue lebih suka ngambil pesan dari Ustadz Adi. Apa tuh? Apapun profesi lo, coba untuk berdakwah. Itu aja. Kalau pesan buat teman-teman yang pengen jadi kayak lu, Nah, kalau pengen jadi kayak programmer sebenarnya nggak harus kuliah, nggak harus kuliah satu, nggak harus nggak harus sekolah formal. Ya, asalkan lo orangnya Mau ngulik suka ya? ngulik dan tertarik dengan hal sesuatu yang baru, gue yakin lo bisa. Dan Malah- satu lagi yang betah lama-lama di komputer nggak sih? Iya, Harus. siap-siap mata aja. Iya, kayak lu belajar, kan udah gampang belajar kayak di Udemy atau Iya, Coba. pokoknya bisa otodidak lah ya. fokusin belajar di satu course, gue rasa lu bisa sejahtera lah, maksudnya dalam artian Dari segi finansial ya. nah lagi finansial misal Tapi tetap jangan lupa dong agama juga dong. Justru itu yang ngebuat lu kuat sekarang ya nggak sih? Jadi oke. Jadi itu pesan dari luar biasa kita. Pada kesempatan ini kita udah kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan kita doain juga buat guru-guru kita yang udah terdahulu nggak ada. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan setelah sholat kita. Dan juga mudah-mudahan apa yang diajarkan jadi amal. Ya nggak sih, kita mungkin secara fisik, secara jarak kita nggak bisa dekat, tapi mudah-mudahan doa yang mendekatkan kita. Jadi segitu aja dari kita. Mudah-mudahan semuanya mengandung pesan dan juga bisa lo ambil apa-apa yang lo bisa lo ambil, apa tuh yang bisa diambil. Dan inilah pesan dan tren. Gue Sofatil Amin, Gua Apep Hariri. Muhammadiyah Mulyana. gue Sofat Apep yang namanya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.